Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Baik, melanjutkan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saat ini akan mengambil judul user task. Ya, user task itu akan membahas di mana ada 10 tipe komputer dan juga ada 4 fungsi dasar daripada komputer. Ya, 10 tipe komputer itu diantaranya ada personal komputer, ada desktop komputer, laptop, netbook, PDA, workstation, server, mainframe, superkomputer, dan wearable komputer. Ya, sedangkan untuk 4 fungsi dasar sistem komputer ada diantaranya adalah fungsi operasi pengolahan data atau data processing, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage, fungsi operasi pemindahan data atau data movement, fungsi operasi kontrol atau controlling. Yang pertama dibahas adalah PC atau personal komputer. Bagaimana PC ini dibentuk merupakan kebutuhan daripada penggunanya. Kebanyakan dibutuhkan pada perusahaan-perusahaan. Nah, PC dibentuk atau dibuat berdasarkan daripada fungsi dan tujuannya. Biasanya banyak pemesanan itu berada pada lingkungan industri ataupun lingkungan di medis. Jadi saat ini semua instrumen sudah menggunakan media komputer. Nah, komputer-komputer tersebut digunakan untuk mengontrol atau membantu daripada penggunaan alat-alat di industri ataupun di medis. Nah, ini lazim disebut dengan personal komputer. Jadi komputer yang dibuat khusus untuk peruntukannya. Yang kedua ada desktop. Untuk desktop sendiri, ya, sama dengan komputer tadi, namun lebih fleksibel dibanding dengan komputer PC, ya, dimana komputer ini dibentuk secara permanen, ya, dengan daya yang lebih simpel, bisa menyimpan, biayanya pun ini relatif lebih murah dibanding dengan PC komputer. Jadi lebih mobile, namun masih merupakan PC untuk kantoran atau rumahan yang walaupun bisa dipindahkan namun berukuran masih cukup besar, ya. Untuk laptop, nah ini banyak sekali digunakan. Komputer ini dewasa ini sangat banyak peminatnya karena sangat mobile. Semua terdapat dalam satu unit. Di sana sudah ada media input, media prosesnya, media output. Jadi semuanya sudah dalam satu unit sudah tersedia. Bahkan dapat diaktifkan tanpa harus berhubungan langsung dengan media catu daya, dalam hari ini untuk listrik, karena sudah ada baterai yang setiap saat bisa men-hardcover daripada perangkat tersebut, ya. Untuk netbook, nah netbook ini lebih canggih, lebih banyak sebenarnya diminati, namun untuk harganya ini sedikit lebih mahal dibanding dengan laptop. Namun kemampuannya juga jauh di atas daripada laptop, ya. Untuk penggunaan netbook sendiri ini banyak juga digunakan secara individu, namun banyak yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, di mana netbook ini di samping sangat minimalis, sangat ringan, lalu kemampuannya lebih baik dibanding dengan laptop, namun harga jualnya saja yang cukup mahal. Jadi netbook
banyak digunakan namun untuk kalangan terbatas. Sedangkan PDA atau Personal Digital Assistant, komputer ini terintegrasi ya sangat ketat menggunakan flash memori. Jadi di awal-awalnya penggunaan daripada laptop dan smartphone, PDA sangat banyak digemari, digunakan untuk membantu daripada seorang yang menggunakan. Jadi dia bisa sebagai asisten mengingatkan jika ada jadwal-jadwal tertentu, dan juga bisa untuk membuat catatan-catatan ringan yang bisa dibawa kapan saja dan ditulis baik menggunakan like pen atau menggunakan keyboard ya. Workstation biasanya komputer yang digunakan berbasis kepada server ya. Tadi tidak semua workstation itu harus menggunakan server, namun saat ini komputer workstation juga terkhusus menggunakan berbasis kepada server. Jadi komputer-komputer yang berjalan di bawah kendali daripada server dikatakan dengan workstation. Ada server. Server merupakan satu perangkat komputer, namun kemampuannya dapat menghandle atau membackup banyak komputer workstation. Jadi server dapat melakukan pekerjaan di luar kemampuan komputer workstation. Contohnya, untuk menjalankan satu aplikasi itu harus mengaktifkan server dahulu sebagai pusat data dan juga pusat kendali. Nah, jika server ini kemampuannya tidak handal, maka akan terjadi kelambatan. Nah, sedangkan server ini dibangun dari awal, produknya adalah original server atau dedicated server. Jadi bukan PC yang dijadikan sebagai server dengan menginstal sistem operasinya. Jadi server PC server ini dibangun dari awal oleh pabrikan khusus untuk server. Jadi kelebihannya bisa dari segi kecepatan, memiliki 2 prosesor, 4 prosesor, bahkan bisa lebih daripada itu. Mainframe ya, komputer besar yang mengisi seluruh ruangan bahkan keseluruhan lantai ya. Sebagai ukuran komputer ini telah berkurang. Nah, dulu mainframe ini sangat populer sebelum keluarnya server-server yang lebih kecil, lebih fleksibel, namun kemampuannya sama dengan mainframe. Mainframe ini di awal-awalnya itu berukuran sangat besar. Biasanya dalam satu ruangan itu penuh dengan perangkat-perangkat komputer ya, yang tujuannya adalah bagaimana mengoperasionalkan atau menghimpun data, mengumpulkan dalam satu tempat, sehingga komputer-komputer ini dapat dihimpun datanya dalam satu kesatuan. Jadi terintegrasi dalam satu ruangan atau satu perangkat saja. Nah, saat ini mainframe masih digunakan, namun untuk hal-hal tertentu dan kapasitas data yang lebih besar ya, sehingga pekerjaannya dapat dihandle atau ditangani dengan mudah, lalu kecepatannya stabil, penyimpanan datanya lebih besar. Superkomputer. Nah, superkomputer ini jauh lebih besar lagi kemampuannya dibanding dengan mainframe ya. Jadi jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menangani penggunaan domain, penggunaan web, lalu berbasis kepada aplikasi data terdistribusi, memerlukan komputer yang sangat cepat, kemampuannya besar, lalu dapat menghandle tidak hanya ratusan tapi ribuan komputer dalam satu waktu atau satu saat itu menghandle banyak komputer, sehingga tidak terjadi perlambatan
dan pelanggan, klien atau penggunanya sangat puas ya. Ada lagi wearable komputer ya. Jadi ini adalah tren terbaru dari komputer di mana dapat dipakai aplikasi di sini. Jadi tidak perlu lagi perangkat yang besar-besar untuk dapat kita gunakan atau kita bawa kemana-mana. Cukup ada dalam genggaman, dalam kantong kita. Jadi semuanya sudah terintegrasi, baik itu bisa email, bisa database, bisa multimedia, kalender, schedule, dan integrasi ya sangat minimalis ya. Hari ini wearable komputer itu bisa diasumsikan sebagai smartphone ya, bisa dibuat dia sangat kecil, bisa dibuat dia fleksibel, bisa jadi apapun yang kita perlukan di sana biasanya sudah tersedia dan berbasis kepada teknologi high end atau teknologi terakhir ya. Jadi komputer-komputer yang diciptakan ini digunakan semua tidak lain tidak bukan adalah untuk menunjang daripada kebutuhan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi tergantung daripada kegunaannya. Jadi kalau semakin pekerjaan semakin berat, maka jenis komputer yang akan kita butuhkan adalah akan semakin besar dan semakin mahal. Namun jika kebutuhan kita hanya sekedar untuk melakukan operasional sehari-hari, tentu kebutuhannya tidaklah harus komputer yang luar biasa, yang mahal. Cukup dengan komputer yang dapat kita bawa kemana-mana. Namun ada juga yang bisa fleksibel ya, seperti tadi ada wearable komputer atau smart komputer. Jadi dia bisa berasumsi seperti saat ini adalah kayak smartphone yang kita gunakan ya. Itu ada 10 daripada tipe komputer yang ada saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi tipe-tipe lain berdasarkan daripada spesifikasi tertentu, namun untuk yang ini dibagi berdasarkan daripada kebutuhan atau penggunaan sehari-hari ya. Nah, untuk deskripsi daripada tipe komputer, kita akan melihat bagaimana cara kerja sendiri daripada komputer. Jadi komputer yang kita gunakan, komputer yang kita selalu pakai dalam membantu dalam aktivitas kita, itu sebenarnya merupakan satu komponen yang saling berhubungan ya. Tadi dikatakan dari awal itu ada sebagai pengolahan data atau data processing ya. Jadi semua objek-objek yang masuk ke dalam komputer ini semuanya sebenarnya dalam bentuk data. Data tersebut lalu diolah sedemikian rupa, baik menggunakan program ataupun aplikasi, sehingga outputnya itu menjadi satu informasi. Nah, bentuk pengolahan ini dari data ya, data itu bisa teks, bisa angka, bisa gambar, bisa video, dan segala macam. Itu hasil akhirnya adalah informasi yang akan kita sampaikan kepada tujuan kita. Lalu ada penyimpanan data atau storage ya. Jadi storage. Jadi di komputer itu salah satu kelebihannya adalah media penyimpanannya. Sebelum awal-awal munculnya komputer, kita banyak menggunakan media penyimpanan itu biasanya dari buku ya, buku catatan kecil selalu diselipkan di dompet ya. Jadi untuk biasanya menyimpan alamat-alamat, nomor handphone. Nah, sekarang tidak perlu lagi kita membuat catatan karena dalam komputer itu. Jadi komputer ini Anda membayangkan tidak komputer yang besar ya. Jadi bisa aja smartphone kita itu bagian daripada satu sistem komputer. Jadi bisa disimpan baik data, baik itu alamat ya, hitung-hitungan
Lalu apa saja bisa disimpan. Jadi bentuknya gambar bisa, video bisa, semuanya. Jadi kelebihannya adalah bisa menyimpan data atau data storage. Lalu bisa memindahkan data movement ya, untuk mengirim dan menerima dari data komputer ke komputer lain agar proses pengolahan data lebih mudah. Ya, biasanya yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana data yang kita miliki dapat kita kirim ya ke pengguna lainnya. Kalau di perkantoran lazim, jadi satu bagian dengan bagian lainnya saling bisa berbagi data. Nah, ini dia. Keunggulan daripada komputer itu adalah bagaimana perpindahan data itu bisa dilakukan dalam satu waktu dengan cepat. Ya, kapanpun, dimanapun bisa cepat. Lalu metode pengirimannya pun banyak ya, apakah kita menggunakan media penyimpanan atau kita menggunakan jaringan. Jadi intinya pada komputer itu memiliki kemampuan dalam pemindahan data yang relatif lebih cepat ya dibanding kita mengirim menggunakan surat namanya. Lalu ada kendali ya atau controlling data, kontrol ya. Jadi bagaimana data dikerjakan oleh seorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer mengerjakan sesuai dengan perintah yang telah disimpan oleh manusia. Jadi ini banyak digunakan di industri, di kalangan medis ya. Kita bisa melihat bagaimana mesin-mesin besar di industri itu bisa dijalankan dengan hanya sekali tombol ya. Kita tekan tombol, dia bisa beroperasi, tekan lagi tombol, bisa dihentikan dan segala macam. Demikian juga di rumah sakit ya. Rumah sakit dengan sekali tekan saja kita bisa mengetahui isi daripada organ tubuh manusia, bisa mengetahui, bisa mengirim data kepada kita, hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Namun dengan teknologi ini di bawah daripada perintah yang telah dikirim melalui komputer, kita bisa mengetahui pesan apa yang ada di dalam tujuan kita, baik itu industri ataupun medis, dan banyak lagi sebenarnya. Kalau sekarang ini untuk perusahaan otomotif, penerbangan, pertahanan, antariksa dan segala macam sudah menggunakan alat kendali. Jadi semuanya itu dirancang dan dimudahkan dengan yang namanya komputer. Kita bisa melihat di sini ada 4 bagian diagram fungsi dasar pada sistem komputer. Yang pertama tadi adalah data move apertus, merupakan interface untuk pemindahan data ya. Lalu ada storage, ada processing, ada control machine. Nah, di sini ya, di sini kita bisa melihat dalam gambar ini bisa melihat bagaimana operating environment ya. Jadi bagaimana data, perpindahan data, pengontrolan data, ada penyimpanan data, ada memproses data. Jadi kalau dilihat dari flow-nya ini, flow diagramnya ini antara garis yang masuk ya, flow masuk dan flow keluar ini. Nah, itu selalu jadi data yang masuk dikirim ke control mesin, lalu disimpan sementara, lalu dikeluarkan lagi, diproses mesin, lalu dikirim lagi dalam bentuk informasi. Nah, ini dia 4 bagian dari fungsi dasar sistem komputer ini merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi untuk membentuk satu informasi. Oke. Nah, kita lihat satu persatu daripada bagian tersebut. Yang pertama ya, alur dari fungsi dasar sistem komputer. Data diambil dari storage control. Nah, ini dia. Nanti ini ada hubungannya dengan pembahasan pada materi-materi berikut, bagaimana storage control memberikan bagian proses untuk diolah. Ya, kalau di sini dilihat ya, dari pergerakan, pengontrolan, storage, lalu memproses. Nah, data yang dikirim
dari awal dikontrol, diletakkan awal pada media penyimpanan atau storage. Ya, dari storage ini tergantung daripada permintaan. Kalau nanti permintaan data itu dibutuhkan, dia akan mengeluarkan dan memproses. Setelah memproses akan disimpan kembali sesuai dengan kebutuhan. Dari kebutuhan tersebut, apabila ada yang meminta untuk jadi informasi, baru akan dikirim kembali. Nah, ini dia perputarannya, penyimpanannya pada media storage. Jadi storage salah satu media yang menentukan daripada kecepatan komputer. Jadi setiap komputer itu salah satunya adalah media storage. Semakin besar media storage-nya, semakin banyak penampungannya, semakin cepat aksesnya. Lalu ada lagi di sini data diambil dari data movement apertus atau kontrol berikutnya ke bagian program processing untuk diolah. Hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan ke storage, ya, sebuah result. Jadi sebaliknya data dari storage diambil dari kontrol untuk diolah. Setelah itu hasilnya ke data move on apertus. Ya, ini bisa dilihat ya bagaimana data dikirim. Ya, ada data yang dikirim dari kontrol yang awal tadi, ya, masuk ke storage. Nah, yang ini sekarang ini bagaimana data itu sebelum masuk diproses dahulu. Data diproses dahulu baru masuk ke storage, baru dikeluarkan kembali menggunakan kontrol move on-nya, ya. Jadi tergantung daripada permintaannya arahnya kemana. Sekarang untuk yang data movement apertus dipindahkan oleh kontrol untuk di save ke memory storage. Sebaliknya dari data memory storage dipindahkan oleh kontrol untuk ditulis ke data move apertus. Ya, ini dia. Jadi bagaimana data itu dipindahkan, ya, data itu dipindahkan memori dan disimpan ke storage, lalu dipindahkan kembali dari perusahaan itu, keluar kembali, ya. Jadi dia itu masuk, dikontrol, disimpan untuk sementara, tidak melakukan proses, ya, tidak melakukan proses, tapi langsung disimpan dahulu. Setelah itu berdasarkan daripada permintaan, data itu dikeluarkan kembali untuk dapat diinformasikan atau berdasarkan permintaan daripada data move apertus, ya. Nah, data yang berasal dari data move apertus kontrol kemudian dikirim kembali ke bagian data move apertus yang lain, ya. Jadi bagaimana data yang masuk tersebut tidak melalui storage, tapi dia ini hanya melewati kontrol. Ini biasanya di awal-awal ini. Di awal-awal kalau kita mengaktifkan komputer itu, di awal-awal itu data itu tidak masuk ke storage, tapi dia membaca ke ROM, ya, random only memory. Jadi dia membaca dahulu untuk mengaktifkan beberapa instrumen yang ada di dalam komputer, sehingga dia tidak memerlukan penyimpanan permanen, karena dia juga telah memiliki penyimpanan sementaranya, ya. Ini dia penyimpanan tetap maksudnya. Oke. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, ya, penggunaan komputer-komputer tersebut dimungkinkan berdasarkan daripada kebutuhan seorang user, di mana user menentukan tipe komputer yang bagaimana yang dibutuhkan untuk membantu dalam pekerjaannya. Lalu bagaimana alur daripada sistem komputer ini, ya, baik hardware atau software,
mengetahui cara kerjanya. Jadi waktu kita membeli komputer, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kerja daripada satu unit komputer, sehingga yang kita miliki itu bisa membantu kita dalam melakukan tugas sehari-hari, ya. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Bagi Anda semuanya ada tugasnya sederhana saja. Yang pertama, dari 10 tipe komputer buatlah urutan yang paling banyak digunakan dan beri alasan. Jadi ada 10. Dari 10 tadi, komputer mana yang paling banyak digunakan di masyarakat? Ya, silakan, tapi harus diberi alasannya, mengapa dia yang pertama, mengapa dia yang terakhir, apa alasannya, ya. Boleh membuat formatnya dalam bentuk format grafik, boleh menggunakan tabel, tapi dengan penjelasan, ya, dengan penjelasan. Nanti untuk jawabannya Bapak akan kirimkan menggunakan Google Classroom, ya. Yang kedua, dari fungsi dasar sistem komputer, jelaskan hardware atau software yang digunakan, ya. Jadi ini sederhananya begini, umpamanya kita memilih komputer nih, memilih komputer untuk apa, lalu hardware yang bagaimana dan software yang bagaimana yang kita butuhkan, kira-kira begitu nanti, ya. Jadi bisa aja Anda berasumsi-asumsi, semuanya Anda menggunakan untuk multimedia, ada untuk memprogram, ada untuk distribusi data, ada untuk yang lain lagi. Jadi seperti apa yang dibutuhkan, lalu asumsinya software yang digunakan seperti apa juga, ya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan Anda ketik di komen, ya, di komen video ini. Untuk selanjutnya nanti ada Google Classroom yang akan Bapak kirim untuk mengirim daripada tugas ini. Itu saja dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu kita hidup sehat. Semoga wabah yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kelas offline di kampus Teknik Amikrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.